Itu si superior itu pakai suara palsu itu Pak Manao. Dari Oh, wajahnya udah nggak, dari suaranya kan udah nggak jelas dia Pak Manao. Kelaminnya juga nggak jelas juga Pak Man. Ya enggak, wajar dulu lah dia kalau dia pernah bikin. masuk ke saya kok dulu, masuk ke Apa? YouTube. Apa lagi Iya. tegukan? Ini ada Waduh, siapa jahat tahu? nih Okro ini. Nuduh-nuduh orang nggak punya kelamin gimana sih? Iya, Bukan Tio sini, Kro. Aduh, elah. Serius Pak Akro Man. sama Awau itu suami istri kayaknya deh. Bukan. gak Aduh, apa-apa. aduh. Aku Kita butuh udah jelas omongannya si ya. Roma Alamsyah itu serius bukan? Naikin nanti kalau turunin. Aduh, superior suaranya beda sendiri, namun tidak menarik, begitu loh. Suaranya nggak bikin Iya. kita, aduh pengen denger, Mena atau kita menarik puji dinaikin alat-alatnya tapi canggih, enggak. enggak, enggak supaya tahu dulu ya posisi kamu superior ya. Jangan dikira suara kamu begini kita senang begitu ya, Ya terus kita bilang kepengen ngomongin denger, kamu enggak, siapa? iya. Aku Mengganggu nggak suaranya gitu ya, pecah-pecah, tajam-tajam, menusuk lagian pendengaran gitu kamu ya, yang nggak enggak, bukan senang bukan supaya kamu tahu diri supaya ya. kamu yang jambak, aku cuma ngikut doang. Nah ya kan Aduh. kita lihat dulu kamu normal nggak, ternyata kamu dijambak nggak normal, Oh gitu. Iya, nggak suaranya normal. nggak normal, Kau juga aduh ngomong dengan capek. orang nggak normal ya. Gendeng berarti. Dengar Iya, dulu suaramu nggak normal normal, Pak Man. Kalau aduh. ada orang yang bicara dengan orang nggak normal, dia juga nggak normal. Dengar dulu suaramu tidak normal, ngerti nggak? Oh, suara gua tidak normal. Berarti kamu punya telinga yang mendengar nggak Ah, normal. udah tolol lah, udah capek, Kro. Iya, turun-turun pasti. Udah, udah capek. Biasanya gitu doang kan? Ya goblok, dibilangin suaranya nggak normal, ngebantah-bantah juga. Nggak, Ya, nggak dikiranya dia beli alat-alat, nggak gini, Kro. Dikiranya orang kayak begitu, dia beli alat-alat canggih, apa terus kita mau puji, kita mau seneng dengerin. Kagak, pret, oh, norak, gini kampungan. loh Pak Man, masalahnya itu karena merek Chinese itu kan Pak Man, kita harus tahu karena Wah, kualitasnya mungkin seratus lima dikutuk, puluh iya ribu. kafir itu, iya didoain secara kafir itu, alat-alat Iya, gitu, suara, iya. iya, karena cuma modalnya 150 ribu Pak Man. Coba modal, Iya kafir, suara kafir tuh. Bro, tamu iya bro, harusnya disambut merek bro. itu Pak Ini Man. kawan saya bro, disambut bro. Ya, pagi Pak Man, catatan kaki. Selamat pagi, Paman. Apa Nah, ini kabar? bagus suaranya, nggak kayak si compreng itu. Aduh, suara Iya, busuk dipamerin. iya mau bergaya-gaya, norak. Iya, lanjut lanjut Pak Man. Lanjut Ya, ya kak. salam kenal, salam jumpa, teman, paman-paman. Salam Iya, jumpa, iya paman. Salam brother-brother. Om catatan kaki. Iya, iya Ya, gini paman Ao. Jadi paman catatan kaki ini kan kemarin atau 2 hari lalu ya ketemu saya masuk di roomnya. Lalu dia kaget, ini orang Islam kok pengetahuan Katoliknya begini. Nah ini guru saya ini Ao ini paman catatan kaki. ya itu saya salam jumpa lah, bisa bertemu juga dengan teman paman AO kan. Selama ini ada yang nyebut-nyebut tapi yang mana gitu kan. Hmm. Tapi pagi ini sudah ketemu, ya senang banget gitu kan. Siapa tahu Ya ada gini-gini Paman, hal-hal Paman baru catatan gitu kaki. kan. Ya, Ya sebentar. Paman Nau ini masalahnya dia itu lagi semedi di Gunung Atos, jarang naik gitu oh, kan. Udah jarang live, udah oh. frustasi gitu kan, udah nggak punya ambisi lagi untuk naik di Komal gitu. Ya kan Paman Nau? Iyalah, kalah sama suara-suara yang ngaku-ngaku Kristen itu, repot hadapinnya. Hmm, hmm. Menang dia, manusia normal kalah. Iya, jadi gini paman Ao. Jadi paman catatan kaki ini sekarang sedang kontra dengan orang-orang Eklesia Romana dan Hmm. orang-orang DKC yang melindungi dia gitu loh. Hmm. Kalau paman AO ini dari dulu masalah itu. Saya yang membesarkan dia, Paman CK ya. Saya yang membesarkan dia, saya narasumber utama dulu. Saya berikan pengetahuan-pengetahuan sama mereka. Lalu akhirnya dia berbelot karena banyak hal yang saya sampaikan tentang dunia Kristen itu dia nggak sependapat. Terus permasalahannya apakah saya nunggu pendapat orang ya? Pasti kan tidak. Saya kan pendapat gereja. Begitu itu saya digosipin, ya, saya dihasut di sejumlah WA begitu oleh tokohnya yang utusan daripada Kuskupan Semarang itu. Kayak setan kelakuannya begitu. Ya ya sudahlah, saya pikir memang
iblis memang apa saatnya lah ya dia beraksi begitu. Gitu aja gitu. Jadi semua itu seperti Paman CK tanpa sadar ya, ini saya buktikan ya. Sudah biasa mendengarkan narasi apa canda ya, bercanda ringan. Hai Paman, Paman itu saya itu yang pertama. Gitu loh. Ya semua pada ikut-ikutan begitu. Nah, saya saya mau kasih tahu saya sudah eksis di antara mereka. Itu yang saya mau sampaikan dari 3 tahun yang lalu begitu. Tepatnya nanti Desember saya 3 tahun. Karena saya orang baru, Paman catatan kaki ya. Saya Ya, orang ya. baru di dunia sosmed. Namun ya terpaksa saya harus dengan bahasa agak lebay begitu. Kalau ngebahas topik-topik agama, topik-topik gereja itu saya sudah 3 turunan Ya. gitu. Jadi bukan hal yang baru buat saya. Namun ada orang yang baru karena COVID mainan HP Cina ya kan, terus mendadak menjadi cerdas. Itu yang saya golongkan apologet karbitan ya, apologet karbitan begitu ya. Oke lanjut, mau mendiskusikan apa atau ada pernah pengen ditanyakan begitu tentang dunia Kristen begitu. Iya, Bang AO, saya juga apa namanya ya belum terlalu lama lah di media Nggak sosial, tapi apa-apa. memang karena saya juga memang orang yang belajar media, saya orang Iya, jurnalistik, jadi saya akrab lah dengan media sosial gitu kan. iya, nggak apa-apa saya mah. Bagi saya Om AO, jadi ya karena di sini media-media sosial ini juga banyak orang Katolik yang melakukan pewartaan gitu kan, Ngawur, iya pada pengetahuan ngawur itu. tentang agama gitu kan, dan yang mendengarkan tidak dibatasi gitu kan. Betul, Bro betul, Bro Romo Alam saja bisa mendengar gitu kan. betul. Semua orang ya, betul. Nah, semua orang. Jadi kalau misalnya mengajarkan tentang kekatolikan misalnya kan, dari sudut pandang Katolik, apalagi orang Katolik yang ngomong gitu kan. Iya, Kalau ada yang salah-salah kan, yang menurut kita salah dan yang kita katakan salah itu memang sesuai dengan ajaran gereja Katolik kan, ya harus kita ngomong kan. betul. Iya, karena Ya, dia itu merusak ya, iya, mencemari ilmu pengetahuan Kristen nanti. Ya, betul gitu. Jadi ya, dianggapnya nanti bahwa itu suatu yang benar gitu kan. Itu. ya, Padahal kita ketahui bahwa apa yang dilakukan awam di media sosial kan bukan sumber ajaran. betul. Itu kan hanya pengetahuan-pengetahuan yang dibagi-bagi gitu kan. Ya, Gitu. Nah, pengetahuan yang dibagi ini kalau misalnya kita salah menyampaikan, kalau salah kan boleh dikoreksikan, mbok ya monggo gitu loh. tapi biasanya tetap bersikeras, tetap di dalam posisi salah, salah lagi dijawab dengan salah lagi Ya, akan melahirkan kebenaran itu. itu yang repotnya Mas AO, itu yang Iya, iya, repotnya gitu. Jadi iya. kita ini bukan saling apa namanya, bukan saling membenci, bukan saling marah, bukan. Kita semangat koreksi aja. Teman, kayaknya omonganmu ini kayaknya nggak terlalu benar deh. Itu begini loh, itu. Nah, seperti itulah kira-kira Om Awal. Jadi saya terima kasih sekali jumpa dengan Paman Wow, Ao kan. ya, Saya penasaran juga karena teman-teman ini Om Ao kebetulan ini ketemu di media sosial bukan karena kita buat grup ya, bukan. Ketemu di media sosial dan ada sebut-sebut nama Om AO gitu kan. Saya orang putus asa, Om. Saya orang putus asa, udah frustasi eksis di dunia internet karena kalah suara dengan ya itu, ya kelompok-kelompok yang apologet karbitan begitu, gitu. Jadi dia posisinya nggak mau berdiskusi, mau berhadapan dengan saya, dengan ilmu saya terkhusus ya, manajemen gereja ya, keorganisasian gereja. Namun bukan bidang saya juga begitu. Ayat dijawab dengan ayat, memang bukan bidang saya, semua kenal saya gitu. Saya manajemen gereja begitu. Cara how to manage ya gereja Manajemen dan dari how to gereja build mana Pak Wow kamu? ya, gereja apostolik ya gitu. Ya memang ilmu akademisnya memang apostolik ya, sama seperti narasi daripada Vatikan selalu
Pada saat keluar dia mengatakan dia adalah perjalanan apostolik, nggak pernah mengatakan perjalanan gereja Katolik Roma, nggak pernah. Ya, apostolik gitu. Ya, lanjut. Tuh, gitulah Paman. Jadi apa namanya? Kemarin saya bahas secara khusus karena ada yang sudah ketahuan berbohong gitu kan. Orang Katolik itu berbohong terus masih mau menjadi pewarta itu kan Tadi aneh. barusan pewarta itu yang saya ungkap, dia dusta, rela dusta saya bilang dia. Pura-pura nggak Ini loh kenal, Tius nih, pura-pura nggak tahu mau mencetak gitu. kaki. Ini Tius ini loh. Tius Enggak pembohong tadi, tadi. Mm-mm. enggak yang tadi turun. Yang tadi turun. Ya kan, ya gimana ya kalau jadi orang Katolik seperti itu kan ya ya aneh aja kan. Itu. Oke, begini Paman catatan kaki. Saya duga-duga ya, Paman catatan kaki pengen membangun dialog sama saya. Namun saya udah tangkap-tangkap aja deh daripada Ya, ya ngomong apa halus-halus dengan saya. Enggak. Begini, di dalam dunia Kristen yang repot itu adalah pihak apostolik sebetulnya. Ya, apostolik itu mencakup 3 gereja besar di dunia ya. Tentunya yang terbesar di dunia adalah organisasi Gereja Katolik Romana ya, Eklesia Katolik Romana. Lalu yang kedua adalah yang menggunakan nama Gereja Ortodoks. Lalu yang lainnya adalah kapostolikan lainnya. Itu selalu mencakup 3 apostolik. Nah, kalau nggak mengerti apostolik, saya ambil contoh, pada saat mulut kita mengucap Protestan, itu kan mencakup berbagai gereja Protestan. Ada GKI, ada HKBP, ada Presbyterian, apa segala digolongkan Protestan, betul? ya, Gitu. Nah, permasalahannya para apologet karbitan Indonesia alergi kalau saya ngucap apostolik karena dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dibilangnya saya abu-abu. Pertanyaan saya, pada saat yang ngaku-ngaku dia Katolik, pada saat dia berhadapan ingin diskusi atau berdebat, "Hei kamu dari gereja mana?" Lawan bicaranya tahu nggak jawabnya apa? Protestan. Oke, kita mulai. Mulai. Padahal ngucapnya Protestan. Itu equal pada saat kita ngucap apostolik. Kan lucu, Paman catatan kaki. Nangkep nggak yang saya maksud? iya, 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 Wawasan dangkal gitu loh. Ngaku-ngaku Katolik, wawasan dangkal gitu loh. Tahu ya maksudnya? iya, iya. Sulit tuh ya, sebetulnya belum belum nangkep ya. Karena di dunia ini kekeliruan opini itu sudah bergulir di tengah masyarakat. Salah satunya kita ambil. Selalu memilah-milah gereja adalah kamu gereja kamu Tritunggal bukan. Tritunggal itu selalu begitu. Memplot jenis gereja dibagi 2 besar, yang Tritunggal atau yang non Tritunggal. Itu salah. Iya. Membagi gereja itu adalah gereja apostolik dan non apostolik. Itulah konteks manajemen gereja. Tidak pernah kita memilah-milah gereja itu dengan yang Tritunggal atau non Tritunggal ya. Ini bagi orang yang mengerti dengan teologi jadul ya. Begitu ya. Nah, jadi itulah saya selalu, maka itu saya bilang tadi kan, saya frustasi menghadapi para apologet karbitan yang membludak jumlahnya dan mendominasi dunia internet. Begitu ya. Ya saya repot. Ya, akhirnya saya mengalah begitu, saya mundur begitu. Tadinya saya aktif tiap hari saya live begitu dari zaman YouTube. Ya gitu, Paman ya. Jadi Ya, kalau bagus jangan ngalah lah Om Ao. Jadi nggak bisa, gas. nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita harus tahu posisi apa statis dulu lah, diam dulu, ngeliatin apa yang saya paparkan 3 tahun, mulai bermunculan bukti-bukti memang. Namun bukti yang saya paparkan itu memang makan waktu ya, paling cepat 2 tahun, gitu. Jadi apa yang saya paparkan 3 tahun yang lalu, mereka baru membuktikan di tahun-tahun kemudian. Itu selalu terjadi begitu. Saya dibantah di Izin mana-mana. Paman Ao supaya ada pembahasan ya. Coba aku mau nanya dulu nih ke Tius sama catatan kaki. Menurut kalian gereja ortodok itu gereja yang benar nggak? Ya, ya ada kebenaran di sana. Itu. Ada kebenaran di Kalau sana. Oke. Kalau gereja Protestan? Ya ada Tius dulu kebenaran dong, juga. Alamsyah tanya ke Tius gimana? Oh ya, Tius dulu. Tius bagaimana Tius menurutmu? Ortodok itu gereja benar nggak?
langsung Tius masih gagu. Tius masih sadar nggak? Pingsan dia. Iya Gini, pingsan dia, gagu. paman catatan kaki antara Protestan dengan itu posisinya di mana? Protestan itu di mana? Ortodok di mana? Atau mereka sama-sama tingkat denom atau bagaimana menurut paman? Ya beda sejarahnya kan, beda sejarahnya. Kalau kalau ortodoks itu kan sejarahnya itu kan sejarah kepemimpinan ya. Itu ortodoks dengan apa? Dengan Katolik Roma gitu di bawah Paus. Itu kan beda perjalanan sejarah aja itu. Kalau kalau Protestan kan ya sejarahnya kan lahir dari sebuah apa ya, sebuah protes lah ya, Protes siapa? protes ajaran kan, Ajaran siapa? protes ajaran Katolik kan. Nah, betul, begitu jelas jadinya, betul itu, ya. Supaya tahu posisi, ya. Silakan paman AO diterangkan karena paman catatan kaki kan cuma anggap mungkin kayak beda sejarah aja ya. Kalau secara kestatusan setingkat nggak antara ortodok dan Protestan nih paman catatan kaki? Kalau secara agama ya, ini ngomong agama atau soal apa? Soal doktrin. Ya, Iya, agamanya, iya, secara agama lah. Oh, kalau agama bimbingan, kalau ya, agama ya bimbingan sama. imannya, ya, betul. Kalau agama ya sama. Ya, bimbingan agamanya, ya, bimbingan iman agamanya, samakah? Gitu. Sama. Oke, baik, bagus, benar itu. Ya, dari mana buktinya? Ayo, dari mana buktinya? Ayo, gimana cara buktikan? Gereja Ortodok itu sama gereja Katolik. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Ini kan untuk konsumsi penonton juga, gitu. Ayo, siapa yang Kan mau jawab? paman tadi Silakan. pertanyaannya saya membandingkan antara ortodok dengan Protestan. Betul. Oke. Iya, paman catatan kaki bilang sama ortodok dengan Protestan. Oh, enggak dong, salah dong. Kalau Nah, kalau dalam jelaskan. konteks agama ya, konteks Enggak salah itu. Dalam konteks agama. Salah dengar Jelaskan itu. paman AO. Alam saya salah dengar itu. Tadi kan pertanyaannya Katolik dengan Ortodok. Enggak, ortodok dengan Protestan ya, paman catatan kaki ya, saya nanya ya. ya kalau dalam konteks agama ya, keberadaan sebagai agama ya, itu. Jadi nggak ada lah pembedaan pemisahan gitu kan, gitu. Dalam konteks lembaga gerejanya, maksudnya. Iya. Ya kalau lembaga gereja ya namanya gereja ya terus bertumbuh, ya, ada yang baru, ada yang apa. Namun ini dalam konteks pengajaran bimbingan imannya. Oh, kalau bimbingan iman ya jelas berbeda lah, jauh. Oh, berarti saya salah nangkep tadi. Begini Paman, di dalam gereja-gereja apostolik itu ya tadi saya udah paparkan terdiri dari 3 macam kelembagaan gereja. Itu sama, karena menganut yang sama, pondasi yang sama, itu dia. Ya, namun para apologet karbitan itu keliru memaparkannya. Di mana buktinya omongan saya? Begini, buktinya alat legitimasinya apa? Validasinya di mana, Paman CK, catatan kaki, coba. Validasi Gimana? apa ini, Mas O? Validasi dengan Kristen Katolik sama dengan Kristen Ortodoks dan Kristen Apostolik lainnya. Bukan yang Protestan ya, itu lain era ya, lain zaman. Ini dulu, gitu loh. Saya nggak terlalu menangkap itu. Maksudnya gimana itu? Validasi Ya, dalam seperti kan apa ya? kan itu kan pendapat nih. Kita kan dasarnya adalah pendapatnya Paman catatan kaki lah, Romo Lamsel apa siapa begitu kan sama, betul? Mm-mm. Gimana cara buktikannya itu benar sama? Ayo. Oh iya, kalau dari segi ya, kalau saya ya mungkin Ya, mungkin terbatas ya. Nggak Kalau apa-apa. mungkin sahadatnya itu mungkin sama ya. Nah, bagus ini. Ada benarnya ini. Cakep. Nggak apa-apa. Itu salah satu poin memang. Namun nanti ada puncaknya apa. Begitu. Oke, lanjut. Bagus itu. Benar sekali omongannya. Ya. Ada yang mau jawab itu ketik-ketik? Cara Udah membuktikan lanjut aja Katolik dan paman. Ortodoks. Lagi pada Hah? pengen belajar nih pagi-pagi, lagi pada sibuk sambil dengar aja. Lanjut aja Oke, jelasin baik. paman. Paman, Begini paman. cara Itu ya, orang, bentar paman.
Orang lagi nungguin AO musuhan sama si Elang kan gitu Paman AO. Ah, dia kan Makin pura-pura nunggu si tidur aja, dia Elang. kan nyimak. Iya, dia kan nyimak ntar pengetahuan saya dibawa ke room lain kan begitulah. Oh brengsek berarti si Elang ini brengsek gitu Nggak kan apa-apa Paman ya. lah, nggak apa-apa kalau dia untuk positif ya, untuk merubah ilmu pengetahuan Kristen ya saya monggo kok. Saya banget kok. Terima kasih bahkan saya untuk merubah opini yang keliru. Begini, Paman catatan kaki. Pembuktiannya di mana? Nah, ini nanti Paman catatan kaki dapat membuktikan sendiri kalau surfing ke room-room lain, soal-soal debat-debat itu ya, terkhusus antar apostolik. Gini, di mana validasinya benar itu ortodok itu sama dengan Katolik dan apostolik lainnya? Jawabannya adalah liturgi bersama. Itu. Ya. Jadi ingat ya penonton ya, saya nggak bicara salah benar di sini ya. Jangan harap dan mustahil lah jungkir balik lah kalau priestnya gereja Presbyterian, gereja Salvation Army ya atau dia dikenal di sini gereja Reform ya berliturgi bersama dengan pastor Katolik. Mustahil. Demikian pula dengan ortodoksnya. Mustahil. Artinya kenapa? They are is not equal each other. Gitu loh. Ya, itu jelas. Ya. Jadi jawabannya ya ritual gerejanya bersama-sama. Artinya kenapa? Masa dia mau sama musuhnya satu altar, sama rivalnya satu altar? Gimana? Ini saya ungkap kebotolan para apologet yang so tahu ini, Paman CK. Ya. Jadi inilah jawabannya. Namun, kan buktinya beda. Orang nggak mengerti berbedakan de jure de facto. Semua hal adalah de facto yang berbeda. Itu fakta lapangan, teknis lapangan pasti berbeda, kontekstual konteksnya. Namun kalau namanya de jure, ya itu harus sama. Kenapa? Itulah nyawa. Nyawa iman Kristen adalah di de jure. Itulah pengejawantahan daripada dogmatika yang didoktrinalkan. Gitu loh. Jadi dogmanya satu, keputusan-keputusan sejumlah konsili yang disepakati, yang terkenal itu adalah 7 konsili yang disepakati oleh 5 pihak, maka masing-masing pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, pulang ke pihaknya, lalu membahasakan dogma yang sama itu dengan doktrinnya masing-masing. Itu posisinya. Maka mata awam akan melihat, kok beda sih Ortodok Syrian, kok beda sih Katolik Roma, kok beda sih Ortodok Bizantin. Itu akan begitu. Mata awam. Begitu loh. Ya. Bruce Deal, awal Pentakosta juga. Saya pendiri gereja baru, GBN, Gereja Baptis Normatif, hasil bimbingan Roh Kudus. Berdirilah di dunia ini gereja baptis normatif, pemerakarsanya, bidannya itu tim pengajaran yang ngaku-ngaku Katolik. Ya puji Tuhan ya, Bruce Deal ya. Ajaran bimbingan tim pengajaran Katolik itu. Ya, akhirnya lahirlah gereja baru di dunia ini. Gitu. Gitu. Sejarah Pastor Martin Luther akan berulang kembali gitu, ya. Oke, lanjut. Krok, di-hostkan dong, Krok. Kok saya terus. Ya itu ada juga yang nggak Ditanya terima dulu, Paman soal Romo Alam. catatan kaki udah mengerti belum apa yang dimaksudnya, arahnya kemana? Ya, ada yang Belum. connect, ada yang belum lah. Paman Nao mungkin gini saran kirim aja YouTube-nya Paman Nao biar dipelajari juga gitu kan. Bisa. Apa-apa aja yang ada di sana. Ya ada Paman Nao ada YouTube-nya meskipun nggak laku ya YouTube-nya ya. Enggak laku. Mana ada yang berani nonton saya. Tanpa sengaja dia tersinggung dirinya. Karena tepok jidat mereka kalau nonton saya. Kenapa? Aduh, kemarin saya salah dong. Aduh, 3 bulan lalu saya ngomong salah dong. Itu begitu orang.
gitu loh. Sama kayak Tius ini nih, diem aja. Elang juga diem ya. Saya orangnya ini ya, saya akan sebetulnya bukan melupakan ya. Saya akan memulai lagi lembaran baru kepada siapa saja yang Kau aja yang banyak yang saya. salah tadi. Gitu. Anda mengatakan yang bukan Alkitab, bukan Katolik. Oke, tidak pernah Nah, mulut saya mengucap itu. landasan apa kamu Oke, pakai? oke baik. Alamsyah, pernah nggak Belum mulut kamu saya mengucap begitu? selesaikan itu alasannya. Alamsyah, Banyak congor kau. tuh lihat anak kecil ngelunjak ini. Alamsyah, pernah nggak congor saya ngucap begitu? Coba buktiin. Jadi orang-orang ketemu saya catatan kaki, dia rangkai kalimatnya dengan halusinasinya, menyambung-nyambung, Hmm. gitu loh. Paham nggak? Padahal mulut saya nggak pernah ngucap itu. Jadi dia itu sudah menghalunasi, merangkum obrolan panjang 3 menit, dia rangkum, dia comot-comot, ucapan-ucapan saya dipotong-potong-potong, langsung dia gabung. Seperti Elia Miron. Modal-modal nonton-nonton gereja-gereja tua, dia campur terus dia rangkai. Yesus lahir di Middle Eder. Padahal narasumbernya nggak pernah ngomong gitu. Mm-mm. Gitu loh. Jadi halusinasi gitu, kayak Tius. Saya nggak Coba pernah ngucap buktikan gitu. dulu selain Coba lah konsili Paman AO 382. ditanya dulu. Selain Si itu, Tius mana kitab yang percaya nggak resmi Yesus selain lahir di Middle Eder? 382? Coba Coba tanya. Nggak, tunggu dulu Jangan dong. banyak Alam saya itu omong-omong kau. cover Kan dulu Anda dong. mengatakan Omongan seperti dia itu bener tadi. nggak? Mulut saya ngucap seperti yang dia ulang itu. Alam saya. Gini loh, Paman AO tadi ngomong, Bible itu bukan dibuat oleh Katolik. Katolik only. Betul. Mungkin menggal-menggal. Ya, Katolik only. Ya, bukan Ya, dibuat oleh Katolik ngomong only atau gitu. Katolik Romana lah. Atau Katolik Betul. Romana lah, apa itu? Oke, kita buktikan ya catatan kaki ya, berbeda ya. Gila ya, Tius Silakan. ini. Ya, itu kan kita buktikan. Tius ngomong lain, ini saksi-saksi lebih dari satu ya, saksinya mengatakan berbeda. Nah, Tius itu setiap hari ngaku-ngaku dia Katolik loh. Ya, ngeri ya. Iblis ngaku-ngaku Katolik loh. Karena kenapa? Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan pribadi orang menjadi licik. Namun dia tampilkan diri dia licik. Namun dia harus ngaku Katolik. Karena kenapa? Berbuat jahat itu di dunia ini, ya sebetulnya harus ngaku Kristen yang mantap. Kristen yang mantap apa di dunia ini? Kristen yang terkenal di dunia ini. Kristen Ya yang sudah Romana maju. loh, Romana terbesar dunia Romana. Betul. Itu selalu begitu, Paman. Jadi dipakai itu, dikorbankan itu gereja Eklesia Katolika Romana oleh sejumlah orang, gitu loh. Ya, Paman, ya siap. sebenarnya tuh narasi Paman itu jelasinnya gampang masuk sini, Paman. Ya, tapi kan nggak sengaja putar Enggak, balik. bentar, maksudnya gini loh. Jelasinnya tuh gampang pakai narasinya langsung ke sini. Doktrin dari gereja Katolik apa? Primus inter pares, karena itu artinya apa? Udah jelas tau, Pak. Iya, nggak ada tunggal. Primus inter pares apa? Terutama dari yang setara. Kan udah berarti kan setara kan, Paman? Iya, itu loh, Paman catatan kaki. Orang benci saya, ini Gegen juga tahu ya, Romalam siapa segala. Saya suka mengungkap kebotolan orang, akhirnya dia marah. Kenapa? Tadi saya awal ucapan saya kepada catatan kaki saya katakan agak repot menjadi Kristen apostolik, Kristen jadul. Kenapa? Karena harus hierarkis. Atasannya nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu, namun cecunguk-cecunguknya ngucap, gitu loh. Mengucapkan yang membuat Alkitab adalah gereja Katolik. Vatikan nggak pernah ngomong gitu loh, nggak pernah, gitu loh. Ya, gereja di atas dunia ini hanyalah ada gereja Katolik. Vatikan nggak pernah ngomong itu, nggak ada data. Namun dia suaranya kenceng tuh, rame-rame lagi. Kenapa rame-rame? Karena sama-sama rame-rame nggak ngerti juga. Jadi sepaham aja. Bahasa Katolik itu kan, bahasa gereja Katolik itu kan dikanon oleh Katolik. Itu aja. Itu bahasa apa itu? Itu bahasa gereja Katolik. Itu kata sifat, Paman. Itu kata sifat. Jadi Ya.
di kanon oleh gereja Dipakai. Katolik gitu. Ya, Nah, dipakai kalau untuk bahan-bahannya ya bersumber dari banyak gitu kan. Makanya kan ada kata kanon gitu kan. Itu. Itu. ya gini Paman. Saya kasihan kalau ketemu saya ya. Kalau nggak ketemu saya orang-orang kayak gitu lolos ya. Beres semuanya. Amin, amin, amin. Lolos lah ibaratnya. Mm. Ya ketemu saya pada mingkem. Begitu ya. Mereka ini penganut berkontra dengan Vatikan loh. Ya. Penghina KP2. Caranya buktikannya begini. Coba tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ecclesia Catholica Romana. Mulutnya terkatup loh. Nggak bisa ngucap. Tius, coba tuh Tius, diterjemahkan itu. bahasa Latin tolong di Indonesia kan. Pakai Google boleh, pakai mulutmu boleh. Ecclesia Catholica Romana. Terkatup. Catatan kaki. Langsung. Rela dusta. Itu fakta. Gitu loh. Karena kenapa? Karena dia itu merusak gereja Katolik itu sendiri dengan cara apa? Karena cara nggak ngerti aslinya gereja diri dia sendiri. Itu duduk permasalahan. Contoh, apologet Katolik, apologet Ortodok, ketawa ketiwin, gereja ada perpuluhan, ngejek-ngejek gereja lain yang ada perpuluhan. Dia nggak sadar, gereja Katolik itu ada perpuluhan loh. Namun, zaman sekarang udah dihentikan. Gitu loh. Ketawa-ketawain gereja orang, berbahasa, borok, dia nggak tahu. Sejumlah santo di dalam gereja Katolik dan bahkan di gereja Ortodoks itu lebih keras itu, ya. Penilaian pada saat pengkanonan seseorang dikanonkan menjadi santo atau santa, diambil angle-nya adalah berbahasa yang tak dikenal. Jadi santo. Itulah yang orang Indonesia mengatakan bahasa roh, ya, karena bahasa asli Yunaninya bukan bahasa roh, gitu. Ya. Ya gini-gini Paman, ini topiknya kita merujuk langsung karena tadi cocok dari bibirnya Paman Ao gitu kan. Tadi keluar di gereja Katolik ada perpuluhan. Ya mari kalau yang ada yang nggak setuju silahkan naik gitu loh. Kalau buka datanya kalau abad berapa langsung dikeluarkan di jurenya, dihentikan itu. Ada itu. Ya. Ya. Kalau enggak itu bantuan si Gegen utusannya Ya. Monsinyur ini Paman, utusan dari Monsinyur Surabaya. Kalau saya sih sebagai orang Katolik ya belum pernah dengar ini ya. Saya nggak tahu datanya Mas AO ini dari mana gitu kan. Bukan saya Pak, data gereja Vatikan Pak, datanya. Ya Bukan maksudnya saya. itu kan data gereja Vatikan itu di mana gitu loh. Ya, pasti nggak pernah Google, berarti nggak pernah mendalami itu. Ya, saya belajar Katolik ya, tapi belum pernah mendengar bahwa Katolik itu ada perpuluhan. Belum pernah belajar kata ini belum. Di Konsili Trente ada Pak itu Pak. Itu. Bahas tentang perpuluhan Pak. Bahas tentang Perpuluhan. Jadi harus lebih digiatkan perpuluhan. bahas tentang perpuluhan. Iya malah justru suruh itu Pak, suruh Menjalankan lebih Pak, menjalankan Pak. menjalankan. Ya gimana Di coba Trente bahasanya? itu ada. Itu dibahas atau dikanonkan? Loh, Konsili Trente kanon no, Pak. Konsili itu final Pak. Lah iya. Konsili itu resume. Coba misalnya kalau final, kalau sudah kanon ya, gitu. Karena saya belum pernah melihat loh ini. Coba siapa tahu kita bisa share kan? Silakan. Siapa tahu ini kan sharing ribuan tahun yang lalu juga udah Pak. Ada kalau Lah, kan kanonnya begini. Council of Tours. Kan begini teman. Council, Ini kan Council of Tours kita tahun diskusi 500-an. kan. Itu. Enggak di Kita Google diskusi. aja, di Google cara menggooglenya kita TITHE. Memang jangan perpuluhan Googlenya TITHE kita. Nah itu ada nanti Council of Tours tahun 500-an. Ya ini tithing itu kan 10 dari kata dasarnya ten gitu kan 10 kan ten itu kan Iya. mempraktekkan ini kan kata apa namanya Paman pakai past ya pasten ya Paman practice Past ya tense, pakai past pasten tense. ya Ya, past grammar tense past tense. it was juga pasten lagi kan gitu loh baik Ya. Council of Tours gitu kan berarti pernah kan gitu loh Paman Nao intinya kan Ya, Gue- pasten.
Wos itu kalau bahasa Jawanya itu wes, berarti wes pernah ngalamin Wes kan sudah gitu. pernah terjadi. Ya, sudah pernah Iya, iya. terjadi. Iya, itu sama paman. Kalau bos itu sama Yo, bahasa Jawa sama paman, wes itu. berarti titil Bang Titil ngono kan padha berarti to, Bro. Yo titil mentitil iku. Wes yo, wes diajarno no Council of Thor ngono kan. Konsilitor iki tau ngajari tentang titil mentitil iku loh, 10% iku. Lanjut. Ya sudah. Bingung kan catatan kaki? Akhirnya Sekalian terpaksa bro, di sekalian dikasih saya tahu tidak itu bingung. ditiadakannya kapan, jadi berapa tahun totalnya. Saya ya. begini, saya tidak bingung, Mas. Saya tidak bingung karena apa? Saya juga cukup lah belajar tentang Katolik kan. Tadi nanya. Ini hal yang baru menurut saya, gitu. Oh, berarti baru nggak bingung. Oke. Ya. Oke. Jadi Repot nanti ini. Mulai repot bisa saya. saya bisa validasi lagi lah apa Ya, sebenarnya. dicari lagi datanya, Ya. Pak. Nanti enggak apa-apa. Jadi kan Mau saya buktikan lagi yang lain. Begini cara buktikan. Ntar Paman, pelan-pelan Paman. Oh ya udahlah, capek Jadi, juga saya. Mungkin bahasanya tidak dibuktikan lah. Mungkin ada data pendukung gitu. Ya. Jadi gini, lebih tepatnya itu bukan ditiadakan kan, tapi Di skip, nonaktifkan. Ya, Ya, betul. di skip. Ya. Jadi kalau mungkin 100 tahun lagi butuh ya akan Ya, nongol lagi, diadakan betul. lagi. Betul. Salam sejahtera buat semuanya. Salam, salve. Sampai solaan ada aja dah. Oke. Saya akhir-akhir ini suka gamblang ya, diajak ngobrol. Saya nggak pernah mengatakan pengajaran karena saya bosen ngajar. Saya orang off air ya, paman catatan kaki ya. Saya orang baru di on air ya. Saya langsung ya, langsung di panggung ya. Begini, saya udah berapa kali saya ucapin, mudah-mudahan ini lagi rame nonton. Hati-hati yang ngaku apologet gereja jadul ya. Udah ngerti lah maksudnya siapa ya, yang ngaku-ngaku Katolik, yang ngaku-ngaku Ortodoks. Ini parah, ini yang Ortodoks ini parah. Begini parahnya, semua pihaknya ya, yang ngaku-ngaku Katolik, ngaku-ngaku Ortodoks, bahan ejek-ejekannya yang suka ditujukan, yang suka dilemparkan kepada Kristen lainnya, tahu nggak apa jawabannya? Itu dilakukan di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks semua. Hati-hati menjadi gereja jadul. Mesti sadar ini. Contohnya apa? Itu tadi. Gereja kok perpuluhan gitu. Gereja kok berbahasa bla 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 bla. Ya kan? Kamu baca Alkitab hanya maut yang menceraikan pasangan suami istri begitu ya. Itu kan ejekannya selalu itu, apologet karbitan Katolik, apologet botol Ortodoks, itu selalu begitu. Ya. Terus ada lagi yang ngejek, kok gereja kayak franchise-franchisean gitu loh, diketawain Bisa gereja izin orang. saya ngomong kah? Iya. Host, dikendalikan. Sebelum saya komentar, saya mau tahu latar belakangnya ini gereja denominasi mana biar bisa GBN. gitu. Gereja Baptis Normatif. Dalam gereja Katolik itu bukan menetapkan ada perpuluhan gitu. Di dalam gereja Katolik itu tidak memaksakan orang harus persepuluhan. Ah, nggak begitu, itu kan orang bisa lebih. Itu sih rangkaian-rangkaian indah kalimat, nggak gitu. Bentar ini Bukan paman, rangkaian ini buktinya indah. tapi ya. Iya, Ini Kamu bentar. yang Katolik atau saya yang Katolik? capek dia mengindah-indahkan Bentar kalimat. paman. Ya, Bentar kita baca dulu ya. Kau terlalu memaksakan kau punya Ya, Council of Trent ini bentar. Ini loh. persepsimu. Tithe are due to God or to religion that is sacrilegious to the Indonesia kan Jadi langsung kalau lah. nggak melaksanakan, ya paman kalau nggak melaksanakan perpuluhan pada waktu itu ya gitu kan, itu dianggap sakrilegi loh paman Ao. Iya, melawan itu. Sakrilegi ngerti nggak? Menghina itu. Begini ya, teman Ao ya, kita sekali lagi kita tataran diskusi ya, kita mau buat statement apa saja boleh lah, gitu kan berdasarkan Nggak pengetahuan. bisa juga lah kalau menyimpang
Nggak Enggak, bisa. bukan soal menyimpang dan tidak menyimpang gitu kan. Itu. Lo gimana statement-statement yang ngawur ya kita nggak terima lah, ngobrol gini kan capek, kita buang waktu dong dengerin statement ngawur. Ya kita nggak bilang ngawur dulu lah gitu. Ah, repot dah. Jadi kalau misalnya kita juga berstatement langsung menganggap benar juga kan nggak bagus gitu. Loh nggak apa-apa dong kalau kita memang di dalam koridor benar. Gimana sih? Enggak. Enggak Itu bisa kan seperti itu. kan begini Om AO gitu. Nah, kita bermedsos ini kalau mungkin saja AO ini ahli kitab Saya suci, bukan ahli kita bisa kitab. langsung Tidak. kita bisa langsung No. validasi Sorry. gitu kan. Enggak, sorry. Saya bukan ahli kitab. Iya, justru karena itu gitu kan. Enggak pernah saya katakan ahli kitab. Jangan ditambah-tambah. Kalau saya bilang kalau gitu kan. Enggak, Kalau. bukan. Gitu. Nah, makanya itu jadi kalau bicara dalam medsos ini kan boleh-boleh saja lah gitu kan. Nanti seperti misalnya pernyataan seperti ini kan baru bagi saya gitu, sebagai seorang Katolik baru bagi saya gitu. Iya, tapi kebaruannya Paman catatan kaki jangan dipukul rata untuk orang semua. Oh, bagi saya. Ya iya, artinya kenapa kita jangan tersita waktu untuk memberi pengertian kepada catatan kaki, kan habis waktu dong. Loh iya, saya tidak memaksa juga Om AO. Iya, telan aja dulu, Iya. info ini Iya, telan. Telan, ya toh? saya Lalu akan cari validasi. sendiri. Betul. Ya, itu posisi saya di situ. Iya, betul. Jangan kayak si sola-solaan. Gitu, bergaya-gaya kayak dia mau meluruskan pret. Vatikan mau diluruskan sama dia kan. Memang faktanya kau asumsimu mau dipaksakan, pendapatmu itu mau dipaksakan orang Katolik. Pendapat siapa? Aduh, udah capek, Kro. Saya udah libur macam. Konsili Pak Sola. Konsili Trente itu pendapat siapa? Konsili Trente itu pendapat siapa? Pendapat AO. AO tadi mengatakan perpuluhan ada gitu kan. Di Katolik itu tidak perpuluhan, bisa kurang dari itu, bisa tidak, bisa kasih lebih dari itu. Capek, udah gantilah. Capek. Ya, ini ada Paman Melki, kita oke udah capek ya sama Sola. Ya lanjut Melki. Selamat Om Melki. pagi, khususnya host dan Paman AO. Saya bersetuju lagi. Saya setuju dengan pernyataan Bapak AO tadi itu. Mau kayaknya sola-solaan, lama jadinya preto, mantap. Jadi kita buang waktu, iya. Merangkai-rangkai kalimat indah untuk pembenaran yang dimana dia nggak ngerti apa yang dia benerin. Dia nggak ngerti apa yang dibenerin. Gitu loh. Konsili Trente dia mau bantah. Capek dah. Jadi orang semua harus setuju dengan asumsi begitu. Aduh, Konsili Trente tolol. Udah capek, bro. Iya, capek. Sabar. Coba saya gini ya. Gini loh, paman sola-solaan. Kita jangan harus setuju dengan Paman AO, tapi kan Anda sebagai orang Katolik kan harus setuju dengan konsili kan? Berkat tuh mulutnya kan, mendadak tuh Alamsyah. Mulutnya gagu tuh langsung tuh. Udah ngejelasin tapi dianya ngotot terus gimana? Ya jelas dong saya bela Konsili Trente. Gimana sih ah? Harus kita ngotot ajaran gereja itu. Gila apa? Udah jelaskan fakta hari ini. Ya faktanya Trente buka dong. Tapi dijelasin malah tetap ngotot. Udah capek. Mana data Paman? Iya capek, Bro. Ganti pemain lah. Konsili Trente dibantah, terus kita nggak boleh bela Konsili Trente lagi, gila nggak? Janganlah, biar saya mau ngomong dikit. Tadi soal-soalan kan di bawah ngetik. Alamsyah kamu ngerti apa? Kamu orang Islam. Oke, saya jelas. Nah, oke. Dulu bentar. Saya jelaskan sedikit ya ke. Jadi gini, Paman soal-soalan. Di Konsili Trente itu pada saat itu banyak kejadian di mana para petani itu mendahulukan membayar hutang dia, kebutuhan dia segala macam, baru uang sisanya diambil 10% untuk perpuluhan. Nah, saat itu dikeluarkanlah Konsili Trente bahwa perpuluhan itu jangan dulu jadi hasil pemasukan kamu jangan dulu dikurangi oleh kebutuhanmu, baru kamu kasih perpuluhan. Itu loh isi Konsili Trente itu malah menegaskan kamu nggak boleh dipakai dulu, tidak boleh sukarela, tidak boleh, harus 10%, nggak boleh kurang. Itu teknisnya begini ya. Kalau kamu nggak tahu, kamu Google aja, Google. Ya, itu bahasa di manajemen gereja itu namanya gross income.
memberikan perpuluhan dari gross income. Ya enggak, AO kalau sudah istilah gross income apa segala macam itu saya berani bantah Anda itu enggak ada. Gitu. Ya sudahlah, Anda kan nggak pernah membaca bacaan-bacaan orang-orang manajerial di dalam organisasi gereja. Repot itu. Repot. Ya, entahlah ya, entah kamu Ya entah loh, giliran ke saya entahlah. Giliran gini, iya, giliran ke saya pakai istilah entahlah kamu giliran yang ke si lebih banyak sholat-sholahan baca udah pakai atau entah, saya nggak fair ini. itu Nah, bocengli. Bentar, Pak. Si Jadi Om kalau Awal gross- ini ngaku gross- orang gross apostolik income- padahal dia palsu. Orang ini yang Palsu kayak kamu sekarang Awal. di situ. enggak Bocengli. apa-apa. Kamu orang Kita kan protestatisme diskusi. menyama orang apostolik kau. Kita kan diskusi Awal. ini, enggak apa-apa itu. Enggak, Bagus aja. gini paman catatan kaki ya. Tadi saya udah tangkap bahasa, itu namanya bocengli itu, bahasa anak gaul ya. Enggak fair. Giliran ke saya dikenakan itu. Giliran ke orang lain enggak. Itu enggak cengli namanya. Enggak baik. Terlalu botol kamu Awal. Botol kamu. Jangan Orang begitu juga lah. protestatisme nyamar orang Katolik. kita Jangan ini ngaku fair. orang apostolik kamu. Kita ini diskusi kan gitu. Tius sudahilah menghina Cafe 2 ya. Stop lah ya, Tius ya. Stop menghina Cafe 2 ya. Menghina Trente juga paman, menghina Kosli Trente, menghina Kosli Tors juga. Kok nuduh saya? Kobiliong Awal? juga di Bukan nuduh, tangkap basah beda tuh. Nuduh sama tangkap basah beda. Aneh memang kau Awal. Ya jelas aneh dong. Mantap. Iya, memang kau itu peristiwa aneh. Ya jelas dong. Membuat Jelas penjelasan aneh. yang aneh-aneh, nggak benar Ya, kau. saya harus ketemu orang aneh seperti kamu. Ya. Kau itu orang protestatisme, nyamar-nyamar orang apostolik. Apa itu protestantisme? Oke, baik. Protestantisme itu pada saat mulut kita masing-masing mengucap protestantisme itu dimaknai apa? Nama lembaga gereja kah atau kata sifat kah? Ayo, latih jujur. Kan kamu tidak dilatih. Protestantisme nggak ada pakai kata sifat di situ. Melintir lagi. Karena kenapa? Nanti kalau tegas, ini kata sifat, ini nama lembaga gereja, nanti dia nggak bisa mainkan itu kata-kata itu. Biasalah sifat licik. Ketahuan lagi Alamsyah sifat liciknya. Saya tanya Tahu ya, kau, Alamsyah maksudnya? di pihak gereja mana kau? Iya. Gini loh, protestantisme itu kan yang memprotes konsili. Tius, kamu memprotes nggak konsili Trente yang tentang membahas perpuluhan itu? Langsung Nggak ada mulut. perpuluhan, nggak ada. Sorry masuk ya. Di konsili Trente nggak ada membahas perpuluhan. Paman Romo Alamsyah masuk boleh? Tujuan Paman konsili Romo boleh masuk? Trente menegaskan kembali Masuk aja silakan, ini bebas kok. Ini karena ada terserah memang. penyusup yang membuat doktrin baru. Itu roh Alamsyah. Udah Tidak ngarang-ngarang itu. membahas perpuluhan di situ. Ya udahlah. Aneh-aneh kau Tahu Alamsyah. nggak perpuluhan wadah? Tak tahu nggak perpuluhan pada waktu itu dibuat untuk apa? bentar gini Pak. Bentar aku ngomong ke Paman Ao ya. Paman Ao dipelihara dulu nih Paman. Lumayan roh kudusnya 76 Paman Ao. Kita bisa Nggak capek juga kalau saya ngadepin orang-orang rendah begini kan, low class ini kan saya repot juga. Dan kata Karena kau ketahuan bohongnya ya. tahu segala macam. Makanya kau repot. Ya jelas dong saya repot. Menghadapi orang-orang licik saya repot. Tadi Trente dipelintir. Cafe 2 dibantah. Anda lebih licik daripada yang lain kok. Buktikan saya liciknya di mana. Eklesia Katolika Romana arti kata bahasa Indonesianya apa? Coba. Perjalanan Paus Apostolik artinya apa? Nah, lihat mulutnya. Oh, kok mulutnya. Sabar Paman Ao, kan mereka kan minta bukti gini ya. Kalian Google, cara Google-nya gini. Konsili Trente bagian ke-25 apa ya? Sebentar ya, saya cek lagi. Mas harus diajarin cara nge-Google repot juga ya. Konsili membahas umum perpuluhan, Alamsyah. Trente Ngawur sesi kau. kedua gini Belajar Google dari aja mana sih Konsili umum Trente sesi Ngadu-ngadu domba ke-25 orang Google kau gitu aja. Enggak, ceknya di ensiklik papal ensiklik, nanti ketemu. Udah gugup dia. Sesi ke-25.
Itu apa? Itu sesi 25 itu sesi apa maksudnya, Bro Alamsyah? Ya Sesi baca aja dulu dah, jangan nanya Nggak perkara. apa-apa. Itu isinya menerangkan bahwa perpuluhan harus dibayar penuh sebelum dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan orangnya. Saya kasih perbandingan ya. Saya kasih perbandingan karena saya juga pegang Google gitu kan. Kalau Google jadi referensi kita ya pagi ini. Gitu. Artinya walaupun Google itu tidak menjadi mutlak, tapi karena kita pegang ngomong Google, oke. Saya Sebetulnya kasih perbandingan bisa, Google yang saya buka. Ya. Gitu. Konsili Trente dalam konteks perdebatan dengan aliran Protestan, ya, menegaskan pentingnya kontribusi umat dalam pemeliharaan gereja, namun tidak menetapkan perpuluhan sebagai kewajiban mutlak. Tuh. Ini hanya perbandingan lah, artinya. Oke, kita pakai perbandingannya catatan kaki. Kalimat terakhir apa? Paragraf terakhir? Tidak mutlak. Artinya apa itu? Ya Ada silakan interpretasi kan. Nah, ada nggak? Jangan dong. Iya enggak, silakan interpretasi. Masa kalimat begitu aja nggak ngerti? itu betul Bang. Dataku juga aku baca ya. Memang di situ benar, tidak mutlak. Nah, artinya apa itu tidak mutlak? Artinya kan ada. Silakan toh. ya. Ya kalau Nah, ada sekarang yang tidak ada mutlak nggak? gitu kan. Ini ada Bang Meta, ada yang bisa gantian Romo, bisa naikkan Bang Meta nggak? Bang Metatron. Kita sharing ya Artinya teman-teman. apa? Artinya tidak bisa dikatakan tidak pernah ada, tidak boleh, tidak wajib, nggak ada. Kan sudah berbeda narasinya sampean kan jadinya. Ya silakan Berubah. saja. Namun memang Ya gini Berubah kan Paman Au. narasinya sampean jadinya kan. memang ada, memang pernah ada, Berubah kan tapi Bro, memang pernah ada, Metatron tapi bro. tidak sampai sekarang. Ganti si Sola-Sola. Ya, ini yang Coba juga- ganti. Ada yang boleh gantian nggak? Ya sama Bang, aku juga jam di sini. Ya sama kita jamnya nih Bang. Udah Bang Pro. tuh. Bisa. Udah bodok turun ya. Orang-orang licik turun ya. Ya naikin aja Konsili Metatron. umum Metatron naik aja tapi Metatron. bukan sesi kelima dia Romo Alamsyah. Di sini sesi ke-25. Ya nggak apa-apa, tapi substansinya apa, Paman catatan kaki? Substansinya apa? Substansi Ada. apa? Substansi Iya, pemberitaan dengan KTP. dua versi. Gue juga tadi ngomong ke 25. Tadi kan gue ngomong sesi ke 25. Iya. Itu orang-orang kayak gitu udah kelabakan Alamsyah karena ini berdasarkan data. Jadi dia harus mainkan narasi itu. Gitu loh. Emang pernah ada perpuluhan tapi tidak sampai sekarang. Ya kan? Betul. Artinya kenapa? betul. Ada toh. Emang pernah ada perpuluhan tapi tidak dipakai Iya, sampai dari sekarang. tadi kan itu yang dibahas. Dari tadi itu. Dari tadi kita juga Iya. selalu ngomong itu. Cuma Aduh, mereka, cuma ini bener ini. dua orang ini bilang enggak pernah ada gitu loh. Gini Gini loh. Paman Au. Emang pernah bentar, gini, ada, Pak. tapi Sudah Iya, bentar, dipasifkan. Iya, Gini, sudah Pak Manau. dipasifkan itu kegiatan Enggak itu. gini, Paman Sambal Ulek ini gini kalau mau jujur lah, ini Telmi lah telat mikir gitu loh Paman Au. Dari tadi Paman Au udah berjam-jam ngomongin itu gitu loh, baru paham sekarang gitu loh. Dari tadi. Ini Paman Sambal Olek ya. Para apologet karbitan suka begini. Ini saya sambil ambil ilustrasi ya. Gini, ya maaf ya, ini saya ilustrasinya kurang bagus tapi saya terpaksa. Saya tertawain orang. Hehehe. Hidup lo, jalan hidup lo jelek, lo cerai. Padahal saya udah pernah cerai. Gitu loh. Paham nggak maksudnya, Paman? Licik itu kayak gitu. Nah, nangkep nggak Alamsyah? Contoh saya. Gitu loh. Paham ya? Nggak nangkep lagi, capek saya ngoceh nih. Aduh, aku kok dibesarkan. Lengkap, aduh. Om. Kalian lah, aku kan Lu iya, lagi lima buka di kamera, Gimana? Kok dikira mau buka data KTP kan lu enggak enggak. lah, kan sudah tadi. Kan hanya ngutip. Lanjut Ya. lagi Bang, Ya lanjut buka Bang. aja gitu loh. Ya jadi Sabar Iya. Paman Au. Gua mau nanya ke si KTP. KTP kan lu ortodok. Di ortodok Ya. pernah ada perpuluhan nggak? KTFP Kita kalau perpuluhan protestatisme. Ada. Kalau KTFP perpuluhan ya ada. protestatisme. Tapi ya KTP suka itu juga. abu-abu sama KBP, ortodoks, Pokoknya kalau nggak sesuai isi kepala lu, Tius, lu katain orang seenak lu dulu dah. Orang udah tahu punya nilai sendiri sudah. Lanjut. Jangan ngaku-ngaku orang ortodoks KTFP. Jangan jadi kau simpatisan jadi Udah, orang capek. Ini ortodoks. apa sih? Simpatisan ini?
Kalau memang ada lu berkat lu berbagi di kota itu. Ayo, saya Ngasih. nggak mau buang waktu, Tius ya. Sorry, Aneh saya nih. nggak mau buang waktu sini. Kayak kiamat Udah aja 8 kau. jam. Kayak si kiamat ngaku orang ortodoks pada protestatis. Ya, capek, Lanjut, lanjut. capek. Gimana KTP gue tadi nggak dengar di ortodok pernah ada nggak? Pernah ya? Pernah ada nggak? Ya kalau memang ada, lu berbagi di gereja ya kasih aja. Bukan Tapi begitu, kalau Mas Enggak. Detron. sejarah gini loh 40 sederhananya paman ya. perpuluhan yang ditetapkan nilainya 10% pernah ada nggak di ortodok? Selama aku di ortodok ya ini selama gua ya. Memang aku nggak pernah membahas ya dalam Berapa? memilih. Iya, abadnya Cuma beda. kalau Ya. ya abadnya beda paman betul-betul. Oke, kalau kan tadi kan dibuka tuh perpuluhan tuh ada sejak konsili Tours Gini. sama konsili Lyon. Itu Oke. ortodok meratifikasi nggak konsili Tours sama Enggak, Lyon enggak. yang tahun Enggak. 580? Enggak. Oh enggak ya? Itu konsili lokal, tidak ada kaitan dengan pihak gereja timur. Begini tentang perpuluhan ya, sampai Oh hari ini. gitu. Sampai hari ini. Begini, di dalam dunia Kristen ya, itu hanya istilah, tidak pernah mengambil rujukan ke perjanjian lama kisah suku Lewi. Cuma gini, saya berbeda dengan Bang Tius tadi, sama Bang Metatron. Di ortodoknya itu nggak ada perpuluhannya, beda. Di tempat kita ada Bang, kita nggak boleh nggak jujur Bang ya. Ini ada Bang. Dari Ini saya baru romonya. jawab. Iya, KTP. iya. Iya Bang, Saya baru maaf jawab. Pak O. Maaf Pak O. Istilah Silakan, di dalam silakan. gereja ortodok menggunakan istilah perpuluhan, namun tidak pernah dimaknai secara teologis. Ngerti? Tidak pernah dimaknai secara teologis dengan ayat-ayat yang peristiwa di perjanjian lama. Itu artinya kenapa? 1%, 2%, 9%, 10%, 11%, 12%, itu kan bahasa. Ya, ya ini sukarela ya Paman, betul Paman. Oh, maaf nih. Jangan dibilang nggak ada benar. loh di kami ini. Ada kok Paman. Ya. Jadi artinya kenapa tidak pernah diberikan muatan ayat-ayat itu supaya sadar, gitu loh. Ya, jadi tidak, itu kalau bahasa kerennya tidak diberikan alibinya, yaitu ayat-ayat, tidak pernah. Begitu. Kan istilah dunia itu kan, istilah language itu. Ya, 10% begitu ya kan. Ya jadi gitu ya. Saya tambahkan lagi Tius yang kesekian kali, dan juga tadi siapa tadi sola-solaan itu repot ya. Ini contoh ya, sola-solaan pakai nama begitu, dia mau ngejek orang yang sola-solaan ya. Di dalam gereja Katolik itu ada sola, jelas itu ada sola fide, jelas itu ada sola scriptura, jelas arti kata pasti dong, scriptura juga gitu loh, pastilah fide. Tidak om, gereja Katolik tidak menerapkan sola. Gini. Jadi tolong dibedakan ya, tidak menerapkan sola-solaan gereja Katolik. Yang sola-solaan siapa? Scriptura, Enggak, hanya tunggu saya Scriptura tidak selesaikan pakai dulu sola. si Sambal. Tidak pakai sola, Scriptura. Sorry, begini, inilah orang. Alkitab, gereja Katolik itu punya landasan iman Alkitab, tradisi suci dan magisterium. Jadi kalau ketika kamu mengatakan gereja Katolik itu Oke, begini, disinilah kelemahannya orang Kristen. Dia ngikutin agama lain, berkutat di language. Kenapa demikian? Begini, itu kan language, sola, fide itu bahasa Latin. Pertanyaannya, gara-gara pihak lainnya pakai kosakata itu, langsung dia antipati, gitu loh, dia alergi make. Yang bodoh siapa? Enggak, begini AO. Kamu kan mengeluarkan pernyataan bahwa di Katolik itu ada juga sola gitu. Jadi ya kalau jelas kamu dong. dengar dulu gitu. Kalau kamu membuatkan statement itu, ya, kamu jangan sampai di situ dong, gitu. Nah, Saya nggak pernah sampai di situ. Saya terangkan ya, panjang lebar. silakan Ada kamu unsur di hanya dalam. itu sebagai apa? Kamu bilang itu ada sola skriptural di Katolik Begini, itu apa gitu loh. Begini ya. Gitu. Ini Kalau saya hanya masuk. kamu bilang seperti begini nih, Capek. omongan kamu tuh Capek saya. nggak ada isi. Ya jelas dong saya nggak ada isi karena kamu nggak nangkep. Nah iya, memang saya nggak nangkap. Karena Ya nggak sudah, ada isi selesai ya, nggak ganti nangkap. topik. Iya, Anda nggak nangkep. Jadi gini ya, itu language.
Artinya kenapa? Begini, orang suka mengatakan ya, bahkan kepada Kristen, kamu kayak perdukunan begitu ya. Padahal dia nggak tahu di dalam gereja itu seperti perdukunan. Artinya kenapa? Si dukun yang nyontek gereja, jangan dibalik, gitu loh. Pihak-pihak Calvin, gereja Calvin, make istilah Latin itu, padahal itu miliknya orang Kristen Ori, gitu loh. Jadi lalu di kemudian hari orang Kristen Ori yang botol-botol ini langsung mentabukan pakai istilah itu lagi, gitu loh. Contoh di Jadi Indonesia. kalau yang bukan tabunya Aduh, bagaimana? jangan nyambung, jangan nangkep, capek. Oke, gini loh. Jadi wawasannya orang-orang di gereja jadul itu lemah. Kenapa? Seolah-olah itu miliknya gereja Calvin. Istilah itu kagak. Contoh, alhamdulillah. Langsung konotasinya, Islam. Botol orang Kristen. Kristen yang botol. Gitu loh. Ya. Ini problem di dalam dunia Kristen. Nangkap nggak KTV maksud saya? Nangkap nggak KTV? Nangkap, Pak. Lanjut, Bang. Ya. Jadi botolnya Kristen. Kalau ada orang bilang assalamualaikum, wah, biar 6. Orang Kristen yang ngomong gitu. Siapa yang botol saya tanya? Coba. Ya Kristennya yang botol, betul? Lo betul nggak? Itu language, gitu loh. Sola fide, bagus artinya. Sola scriptura, bagus artinya. Namun Paman, bukan kalau itu menjadi judul teologi ya di dalam gereja apostolik. ya gini Paman. Kalau ini kan sama, misalkan kalau bilang astagfirullah terus diganti God have mercy, kan sebenarnya sama aja Paman. Sama aja. Alhamdulillah kan gitu loh. Iya kan? Saya udah tahu nih, mereka-mereka itu wawasannya seperti ini. Pengakuan iman harus pakai Katolik. Enggak, ngapain kamu ganti-ganti? Dia nggak tahu itu bahasa Melayu. Coba di Inggris kan, nggak ketemu kata Katolik di dalam bahasa Inggris, credo. Universal, tulisnya bahasa Inggris. Gitu loh, jadi terlampau cetek, begitu loh wawasannya. Ya, debat-debat Allah, ganti pakai bahasa Tagalog, Bible-nya. Nggak ketemu, itu. Betul, KTV? Ya. Yoi. Jadi, jangan terjebak di perdebatan masalah language. Artinya kenapa? Bodoh di Kristen nantinya posisinya. Lemah di Kristen akhirnya. Gitu loh. Artinya Artinya nggak sadar Bang, yang kawan-kawan ini sebagian nggak sadar, itu nggak nyadar sadar. ke sana tuh nanti, Iya. nggak nyadar. Belum lagi KTP tahu tuh perdebatan itu tentang Bapa Putra Roh Kudus. Iya. Yang benar adalah Bapa Putra Roh Kudus, bukan Bapak Anak. Oke, itu Indonesia. Coba ganti dulu pakai bahasa Mongolian, pakai bahasa Inggris saja, nggak ketemu perdebatan itu. Debat mana yang benar, putra kah, anak kah? Betul nggak KTP? Nggak ketemu. Betul, nggak ketemu. Itu perdebatan Indon doang. Apologet karbitan Indon itu perdebatan itu. Ya. Oke, baik. Silakan KTV. Sorry saya potong-potong terus. Mau menunjukkan apa ini? Silakan. Bang, udah kok tadi. Mengenai perpuluhan tuh kita ada memang. Kita nggak pernah membantah kitab suci kok. Namun berarti kalau pihak ortodoks sudah mengakui ya pernah ada ya atau masih ada atau bagaimana pokoknya ada lah. Ada gitu loh. Hari ini pun ada, namun ada. Namunnya ini kamu dengar. Tidak Namun pernah penjelasan didasarkan dengan teologi ayat-ayat. Betul. Oke. Itu loh maksudnya Bang. Tidak pernah diberikan muatan secara teologis. Ngerti nggak? Nangkap ya Alamsyah? Jangan nanti aku dipotong gitu loh. Kan datanya ada. Iya. Kutipannya. Ya nggak apa-apa. Ayo dilanjut gimana Bang catatan kaki? Nih. Ada yang mau ini disampaikan? Ini Romo, Apa yang ditanyakan lagi? Kalau saya ini Romo Alamsa, sabar Bang. Persembahan perpuluhan ya. Ini penjelasan beliau loh nih. Aku nggak bohong. Jadi aku selaras ya. Jangan dibilang aku nanti ini yang berbeda gitu. Ini loh. Nah, jadi jangan dibilang bertentangan kita dengan kitab suci. Enggak kok. Oke. Namun ini tidak benar. mengingkari berarti ya, tidak mengingkari ya Bang KTP ya. Ya enggak lah. Enggak masalah Kalau ya. memang ada lu, ya kalau memang lu mau ngasih aja. Bentar, KTP, Paman, KTP.
Sebentar, KTFP. Paman Jadi KTP kan sampai itu sekarang sebentar. Gini aku pengen tanya ke Paman KTP. Berarti Paman KTP ngikutin apa kata bisopnya kan? Soalnya ada juga ortodok yang bilang Tidak gereja hierarkis. ortodok itu tidak hierarkis. Masalahnya seperti itu juga loh Paman Ya KTP. bodoh juga itu ortodok itu. Ya Begini, gini ya Paman. Paman. Bang, yang Ya, benar-benar asli ajaran ortodoks itu kita harus milah juga lah Bang. Ya kan? Karena kan itu di yang pakai ortodoks ini profile ada yang kucing. ada yang berproses lah ya. Kita nggak bisa Ya, langsung menghakimi juga. Ini ya, begini, tapi ini kan begini. di ruang publik kan untuk memahami satu persatu nggak bisa gitu. Jadi silakanlah Betul. ambil standing positionnya. Artinya Betul, betul. jaga mulut jangan comel, Iya, jaga mulut jangan benar. sok tahu begitu loh. Nah, saya Ya. buktikan lagi kepada Romo Alamsyah tentang perpuluhan di dalam gereja ortodok. Itu tahu nggak? Itu sama seperti sunat. Pertanyaannya, orang Kristen sunat nggak? Jawabannya apa? Ya monggo aja sunat. Tapi tidak pernah diberikan muatan teologis untuk sunat. Paham nggak, Romo Alamsyah? Gitu loh. Ya, paham. Tidak ada kewajiban teologis lah. Makna agamanya, ya makna keagamaannya Ya. nggak ada. Begitu. Itu sama kasusnya di situ. Ya, clear ya, semua ya. Catatan kaki clear ya di sini. Itu loh, dia masih mau nanya soal-soalan ya, pemecatan kaki ya? Silakan pemecatan kaki. Saya hanya mendengar aja lah AO nih. Gitu. Kan kita bicara sola. Kalau Paman AO bantu. ini dilawan Ya. aja pemecatan kaki. Ini saya senang kok lawan AO Nah, juga. kalau dia sedang mengajarkan tentang ajaran gerejanya ya nggak apa-apa, kita dengar aja, nggak apa-apa. Gini, kalau ada yang bisa buka Google Translate, gampang aja ya, translate aja ke dalam bahasa Indonesia arti sola fide, ya sudah selesai. Gitu doang kok. Nah, kenapa ini menjadi tabu bagi orang Katolik? Karena dipakailah oleh orang yang kita kenal gereja Protestan istilahnya, ya, sola-solaan itu diplot namanya, menjadi basis berteologi. Itu problemnya. Ya, istilah itu dipakai menjadi topik tema ajarannya, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi di dalam gereja-gereja jadul itu sola fide, sola scriptura, sola gratia itu jalan semua, gitu loh. Bukan dipilah. Karena di dalam gereja Kristen jadul itu memaknai kosakata itu tiga macam itu sebagai language, gitu loh. Loh, kok ketawa? Tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Ketawa sinis. Kenapa? Coba. Iya, bagus aja. Bagus Enggak, aja penjelasan. tadi nadanya sinis. Apa? Iya, memang saya sinis gitu. Lucu Kenapa? aja. Ya jelas lucu, kamu nggak ngerti masalahnya language. Iya, saya nggak ngerti memang betul, makanya saya ketawa gitu. Lu jelas kamu ketawa karena kamu nggak sadar ngaku-ngaku Kristen tapi kamu Kalau konsep sadar, bimbingan kalau imannya sadar sih seperti Mas di Ao sadar. agamanya Alamsyah. Cuman Gini nggak loh, ngerti aja. gini, kita nggak bantah agamanya Alamsyah. Banyak agamanya seperti agama Alamsyah berbasis only one language. Betul Alamsyah? Ya betul, kami bahasanya harus Arab. Nah, Ibrani juga demikian, Parsi juga demikian, Drus juga demikian, Samaritian juga demikian. Artinya kenapa? Buat saya nggak heran dan juga tidak saya tabukan. Kenapa? Yang saya tertawa adalah Kristen seperti itu. Gitu loh. Ngerti nggak? Padahal Kristen itu mendobrak itu. Di kredo. Ya, mendobrak. Terbuka untuk umum. Arti kata sifat dua suku kata ya, bahasa Yunani itu, kat dan tolos itu. Yang digabung dengan sebagai common sense itu yang mulut orang Indonesia ngucapnya Katolik. Gitu loh. Ya. Jadi sudah terlampau ngawur pengetahuan dunia Kristen di sini. Masa di dalam kredo itu lagi ngomongin lembaga gereja? Terlampau stupid nanti. Itu kata sifat. Gitu loh. Ya. Oh. Nggak ada kredo. Kredo dilahirkan. Ya. Paman Ao. Kita tolong ya, dimaklumi aja. Karena yang mereka tahu hanya cuma bahasa Indonesia. Betul. Nggak mau menengok bahasa-bahasa lain di sana, di luar sana. Betul. Ya. Apakah orang di Italia sana mengucapkan Katolik juga? Nah loh.
Ya, toh. Apakah berarti orang yang di Italia sana bukan Katolik? Nah lo, Belajarlah orang yang luas. Mongolia juga begitu. Belajarlah sampai ke negeri Cina sana. Jangan terlalu mengkultuskan. Ya, dogma itulah yang dikultuskan. Ya, saya minta tolong juga sama KTFP. Kalau memang KTFP apostolik, jangan juga lah seperti itu. Ya, kita sama-sama apostolik. Gereja cuma dibedakan dua, apostolik dan non apostolik. Ingat itu. Nggak ada Tritunggal, nggak ada JO, nggak ada apa-apa. Ya, kalau mau ingin memisahkan itu dari dua itu aja, dari para rasul dan bukan para rasul, itu aja udah selesai. Lanjut Paman. Betul. Saya Mana sambut dulu Paman. Ini ada Yunani Judas. Pesek Paman. Sambut dulu. Yunani Pesek juga ada di sini. Hambanya Iya, ini. Ya, hambanya. Iya. Halo Bro Host. Ya, kurios. Yes, kurios. Ya. Ya jadi gitu ya, Paman Malikil begitu. Jadi pembahasan Malikil memang saya akui ya, bagi orang lainnya lah ya, bukan saya begitu. Ya suka gitu ya, katakanlah percaya begitu. Namun ya memang begitu Paman Malikil, karena memang di dunia ini ada gitu penganut yang kita istilahkan Wanes begitu. Namun demikianlah Yesus itu ya. Yesus dimengerti oleh berbagai 1001 macam gitu ya, entah ada Triteis lah istilahnya, Wanes lah. Bahkan kan saya udah kasih tahu, kalau kepengen cari data gereja Wanes biasanya nulisnya itu gereja Jesus Christ begitu. Salah satunya tokoh dunia itu adalah penyanyi gitu ya. Selamat pagi Paman Malikil. Ya. Saya pun nggak pernah menyalahkan mau dia Advent, mau dia Jehovah, mau dia saksi Jehovah ya, mau dia JO, mau dia siapapun. Itu ajaran mereka sendiri kok, ngapain kita ublek-ublek? Mau kalau ajaran kita juga diublek-ublek sama mereka. Ya, yang salah nanti kalau Malikil itu ngomong bahwa Kristen harus seperti ini lah, itu salah. Nggak boleh juga memaksakan seperti itu. Kristen Ya. dari dulunya, dari zaman para rasul pendapatnya seperti saya, itu menjadi salah. Nah itu salah, nggak boleh. Malikil mau mengajarkan tentang JO silakan, itu ajarannya dia sendiri kok. Kita nggak berhak ngobrol-ngobrol ajarannya orang. Yang kita imani itu ya sudah, itu pertahankan. Ya. Jadi betul, Paman Albertus itu ya udah sering membahas ini. Jadi kita sifatnya tidak pernah mencampur baur konteks gitu. Tadi saya buktikan, Roma Alamsyah bimbingan agamanya kayak gitu ya, kita terima aja. Jangan membantah, kok agama lo gitu sih? Ah, itu kan aneh itu. Orang-orang kayak begitu. Ya kan? Kok begitu sih gereja lo? Ya nggak bisa dong. Itu gereja orang yang begitu. Pertanyaan saya selanjutnya Paman. Maaf saya potong Paman. Apakah Ya, yang selamat cuma orang Katolik? Nah, ini lagi. Saya mau tanya sekarang. Ya jelas enggak lah. Yang mulutnya koar-koar dalam doa syukur agung tiap minggu di gereja mengatakan bahwa kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya, mereka yang terpisah dipersatukan. Mana itu? Ya, hendak menentang KP2 mana itu? Apakah yang selamat cuma orang Katolik? Apakah Yesus hanya untuk orang Katolik? Nah lo, untuk seluruh makhluk. Dikerdilkan Ingat Yesus, itu. dikerdilkan, Ingat iya. itu. Bagaimana caranya kita merangkul mereka? Gitu aja loh. Nggak perlu menjelek-jelekan gitu. Kapan orang Katolik bilang bahwa yang selamat Dia itu? nanya lagi. Aduh, ini Aduh, 3 ini bulan Bapak aja kalau belum lihat nontonin sosmed. dengan menyalahkan orang lain itu berarti mereka menyatakan bahwa dirinya yang paling benar, Pak. Kamu membangun statement seperti itu. Bukan Saya mau membangun. Bukan Sudah membangun, ini bertahun-tahun kenyataan. ada tampil Oh, di sosmed, bukan membangun, aduh. barusan kamu ngomong. Ya, jelas Ini dia yang saya lihat mengulangi hasil kenyataan. tontonan. Aduh, Kenyataan Hasil bagaimana? tontonan. udah kenyataan begitu, narasi-narasi. Semua Kenyataan begitunya yang di luar bagaimana? Katolik, sebentar Pak catatan kaki, dengar dulu. Silakan. Semua yang di luar Katolik disalah-salahkan sama Katolik, selalu Tidak begitu. ada yang salah-salahkan. Ada. Aduh, Ada aja nggak kurang nonton. jauh mainnya Pak, kurang Oh, jauh apa? mainnya Coba Pak. coba kamu tunjukkan Katolik Ya, itu bukan ke kamu, salah-salahkan di siapa luar kamu Katolik mau itu, coba. ngukur-ngukur. Ya udah Minta tonton bukti aja dari di live saya komal-komal. gitu loh. Coba Tuh, saya tunjukkanlah. baru, iya.
Ini capek. Ngapain ini saya kan. tunjukin? Kau cari sendiri lah. Iya. Lo kamu Memang yang aku siapa? mengatakan kok juru Memang saya kamu bosku. cari. Ya sudah. Memang kalau kamu gitu bosku. jangan Ya dengar sudah, dia. itu yang saya temukan. Kalau bapak pengen temukan Iya. sendiri, cari sendiri. Jangan orang lain disuruh. Jadi Emang saya kembali pembantumu. ke rel bang, bisa kembali Emang ke saya rel, pembantumu, Bang. kau suruh-suruh. Malah internal Kamu pula. siapa? Ini kita saya catatan kaki di Komal. Saya Jemaah Yohanes. Ya orang sudah. Katolik. Kenapa? Ya Iya, saya kenapa? Albertus orang Katolik juga sama. Oh, kamu Sudah orang berapa Katolik, tahun orang nonton Katolik sosmed? yang asli kamu. Iya, sudah berapa tahun nonton sosmed? Sudah berapa jam satu hari nonton Emang kamu sosmed? asli? Dan berapa? Ya. Enggak, tunggu dulu. Bertus. Abed. Yo, Ini open susah. cam kita yuk. Gitu loh. Orang gitu. Waduh, kelihatan banget dia. Betul. Lihat itu raut wajahnya. Open cam kita. Patri yang dari TNTT itu, si Patri Siapa? dari NTT itu. Open cam kita. Baik. Ini saya, Katolik. Pak. Ini Rosario. Saya dari Keuskupan Surabaya. Saya dari Kuskupan Agung Samarinda. Catat, Pak. Santo dari Yakobus, Demetrios. Keuskupan Surabaya. Ada dari Jogja, Katolik, pakai rosario. Apa itu? Jadi Ya. Nggak bagaimana penting itu. kamu orang Katolik mengatakan bahwa orang Katolik sering menyalah-nyalahkan orang di luar Katolik? Coba kamu Ya, orang para Katolik. narasumber coba kamu jawab. apologet. Para apologet. Itu si Patrick. Si Nonton Patrick dulu. yang dari NTT Nonton itu. dulu. Bang Patrick dari Metatron NTT. mau naik, Bang Metatron, Romo Lamsam bisa Nonton dibawa dulu bentar, Romo kok. Lamsam. Jangan. Iya, iya, gue di bawah aja lah ya. Gue Paman di bawah ya. Ao, Metatron mau naik Aduh, tuh. ya udah, Gue di bawah. Jangan terlalu Nah, membela. Ya. permisi ya Paman Ao, naik aja, Silakan. Bang Meta. Saya di Keuskupan Surabaya. ST TikTok siapa ini? Nah, Ntar dulu. silakan. KTP Kita jangan kan turun kau. sama-sama ini Aku juga Katolik. mau ngomong sama kamu. Kita kan Monggo, sama-sama Katolik, ya. Monggo, Udah. monggo. Lu berarti sama-sama Udah ya. yang nipu dong. Ya, Oh, dia ya. sama-sama Sabar yang dari dulu, Bang, Jogja catatan nipu. kaki. Sabar dulu Bang. Aku Ya, dulu. silakan. Monggo Pak Albert. Monggo Pak. Enggak, tunggu dulu. Abetus. Jangan terlalu. Iya, Iya, jangan dia. terlalu. Iya, dia Gini loh, menyalahgunakan. Ya, sebagai orang Katolik, Romo saja bisa salah, Pak. Nggih. Dengerin tuh. Santai aja. Mau buktinya Romo salah. Pakaian di koma-koma Katolik semuanya pasti benar. Mau. Romo siapa yang pernah Ya. salah? Coba Romo kamu saya sebutkan. sendiri Buktikan, mengatakan Akro, bahwa langsung. saya juga manusia. Romo Ya, siapa langsung. yang pernah salah? Yang pernah salah. Buktikan. Coba kamu Nanti sebutkan. lihat bibirnya Ngapain? hitam. Apa Ya. untungnya saya buktikan sama kamu? Ya kamu Enggak. kan barusan ngomong. Iya, iya. Dengerin kalau ada orang ngomong. Dengerin Jadi kalau saya ngomong itu, ngomong ya, jangan ngomong itu dipotong. harus bertanggung Romo saya jawab. sendiri. Romo Dengerin ya. dulu. Matiin aja kameranya. Pak. Dengerin dulu. Romo saya sendiri ya dalam homilinya Ini kok malah mengatakan sama-sama Katolik. kok saya juga ribut. manusia. Sudah, Saya ada Iya, salah. ini jadi Ya, nggak dapat poin. Romo aja bisa salah loh. Lah iya, coba tunjukkan Katakan itu. Romo siapa yang salah. Romo saja bisa salah. Contoh Romo Patris Alergo. Wah, orang ini nggak mudeng ini orang ini. Saya mengatakan, dengerin lagi ya, kupingnya dipasang baik-baik. Romo saya dalam homilinya mengatakan bahwa saya juga manusia dan saya bisa salah. Oh begitu. Ya. Berarti bisa oke. salah nggak Romonya? Ya, oke. Makanya Berarti jangan belum potong-potong kan? Pak kalau ada orang ngomong Belum ya. kan? Kita sama-sama Pak Albert. Belum kan? ya, kita sama-sama Katolik, jangan sok-sokan. Ini Enggak, kalian sok-sokan sesama. kok. Ini kalian Kalau sesama itu yang Katolik kamu ngapain maksudkan, ribut? oke. Ini yang Ya sudah kalau dihajar nggak itu, sok-sokan Pak. Yang Ya. dihajar itu Islam Udah, sama jangan Wanes ini sok-sokan yang lah jadi dibawa. orang Kok Katolik. kalian Enggak malah ada Harus sadari. sok-sokan. dengan kebodohan? Tadi Santai. sosokan, Rosario itu apa? Ya sudah. Santai. Sosokan itu. Ya sudah. Pakai atribut Ya. gereja. Ketawa. Jadilah Katolik yang baik, Pak. Iya dia. Ya, jadilah itu Katolik sama, yang itu baik, sama Pak. ngaku-ngaku Katolik Berikan dari Jogja contoh dengan nipu. perbuatan. Iya. Berikan Catatan, contoh dengan catatan. perbuatan, iman dan perbuatan itu. Tar dulu. Catatan. Kamu kenal nggak Petri Alergo? Catatan. Kenapa? Petri Alergo kamu kenal nggak? Enggak kenal. Oh ya udah Wah, turun ya aja. udah, susah. Kita ngomongin Susah. lagi. Kalau Patris Allegro saya kenal. Oh iya, terus itu itu pernyataannya Patris gimana Alergo. itu? Kalau Petri saya nggak kenal. Patris. Pernyataan Patris Alergo itu gimana menurut kamu? Oh bagus. Dia bilang begini ya, waktu diskusi dengan saya dia bilang begini, Malikil, jika ada Tuhan yang dilahirkan manusia, saya buang Tuhan itu di tempat sampah. Menurut kamu gimana? Siapa yang Bagus bilang? nggak itu catatan kaki? Siapa yang bilang begitu? Itu Patris Alergo. Coba kamu buka putar coba.
Udah Kalau saya putarnya nggak, sendiri udah. Ada dia kalau saya nggak nggak yakin. ngerti. Kalau kamu nggak tahu apa-apa juga. Iya capek kita ngobrol. Capek Iya, ngomong kita bicara harus capek memang. Iya. Capek memang, capek. Iya. Kamu capek melawan Nggak ada kita, ilmunya, kamu Kita capek. suapin dia. Tontonan kita suapin ke dia. Pret loh. Capek. Masa kita harus Bener. gini ya. Yang mau naik syaratnya adalah minimal main sosmed 3 tahun, lalu minimal 1 hari main sosmed itu 7 jam. Itu syaratnya. Betul nggak? STT. Betul. Supaya tahu gosip-gosip yang ada di dunia Betul, Kristen gitu. betul. Update gitu loh. Iya, update. Tapi Jadi aku nggak capek setuju ya. loh bang, kalau kitab suci itu dibuang bang. Leluhur itu sudah berusaha loh bang, siang Iya, malam capek. nonton itu bang. Masa Iya. dia kayak gitu? Bentar, Coba saya lah di boleh depan aku ngomong gitu bang. saya Selesai. boleh nyapa dulu nggak ini Paman? Iya. Bentar, Paman Albert. Paman. Iya. Iya. Paman Albert tolong umumkan dulu. Selamat pagi, Prof Metatron. Ya. Paman Albert tolong umumkan dulu kepada penonton. Syaratnya naik di sini minimal eksis di dunia sosmed 3 tahun dan 1 hari itu sudah biasa 7 jam nontonin orang-orang. Karena kalau nggak gitu, Enggak. dia nongol di sini tiba-tiba seolah-olah dia Enggak. suci, Sebentar, dia Paman. bersih. Sebentar, Paman. Saya setuju sama omongannya Metatron ya. Bersatulah kalian semua Kristen. Saya setuju. Ya apalagi yang apostolik yang ngomong-ngomong sama-sama apostolik, tolonglah. Ya. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik kok. Nggak perlu tidak menjelek-jelekan sana sini. Iya tahu, saya kenal saya. Iya tahu, iya. Iya. Saya cuma berdiam selama ini. Kenapa? Karena saya anggap semuanya ini lelucon sekarang. Ya. Itu loh. Setelah saya menerima Krisma, saya semakin dewasa. Saya melihat kalian semua muak saya. Ya males. Ya. Ini Namun- akibat kalian semua. Bunda Maria pun sampai jadi korban. Ya. Iya. Gitu loh. Apa-apaan ini gitu. Iya. Hina saya, silakan. Saya tersenyum kok. Saya cuma berdoa. Pertanyaan ini Om, pertanyaan ini, kenapa kok do geger kuwi lho? Iya itu yang Gegernya saya gini, heran Pak Pak Steven. Gegernya menyampuri urusan orang lain. Dari Om, pagi. karena ngene lho, sesek aku tak ngomong sih. Karena kuwi wis ning gone ranah kasih karunia uteke cek utek agama. Ojo ngono-ngono biar Ya, ya. diarti kita. Dius ya. Bentar Paman. Silakan Dius. Kau mau anggap aku relativisme silakan. Silakan. tunggu. Yesus pun juga relativisme terhadap orang Samaria kok. Ya. Ya, ingat itu. Ya, terhadap perempuan Samaria, Yesus bilang Betul. apa itu? Betul. Relativisme Yesus gitu ya. Oke. Dius, jangan sok-sokan Dius ya. Jadi orang Katolik bukan seperti itu. Ya. Mesti yo ngono kuwi to Bang, nuduh-nuduh kita itu apa. Itu cocoknya kita di itu. anak Kuwi- tema tuh. kuwi utek-utek agama kuwi. Oke. Begini. Saya terpaksa harus urut lagi dari awal. Saya itu sudah live sampai sekarang ini 9 jam. Artinya kenapa? Sudah banyak yang dibahas dan sudah banyak orang yang ngawur kita tendang. Kenapa? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nanya, pura-pura lugu. Saya jijik ngeliatin orang itu. Ya, seperti tadi. Siapa? Buktinya? Saya langsung tembak. Berarti kamu Paman AO, mohon dimaklumi Paman. Mereka hanya tahu Katolik yang di Indonesia Paman. Betul. Dia tidak tahu sedunia. Betul. Itu aja loh. Maklumi aja lah Paman. Ampuni, maafkan gitu aja loh udah. Tapi Iya. begini juga saya mau tambahkan dulu begini. Kita juga tidak bisa pungkiri ada yang dari internal Protestan juga sangat ekstrim terhadap Katolik. Iya sama Ya. semua pihak. Ini juga kita perlu luruskan. Ada Betul. juga yang dari bagian karismatik yang sangat Iya. ekstrim terhadap Katolik dan Protestan yang lain. Iya, Tetapi ngerti saya. sebenarnya begini, semua itu terjadi kalau saya melihat ya, itu kalangan-kalangan awam, kalangan-kalangan yang baru dia tahu bagaimana Eksis. berdebat, baru Ya. tahu firman Tuhan, tapi belum mendasar secara pemahamannya. Karena kalau kita sebenarnya sudah paham secara teologis di edukasi kepada kita juga tahu sejarah kok, bagaimana sejarah awal mula gereja, Ya. ranting-rantingnya bagaimana, perkembangannya kemana, bapak-bapak gereja seperti apa, kan kita tahu. Jadi ketika kita tahu seperti itu, di antara mereka ada kelebihan, ada kebaikannya.